Tak disangka sebelum pergi, masih bisa merasakan momen seperti ini di Pelabuhan Seron. Katanya waktu aku lahir, langsung dibuang di loker. Gak tahu siapa orang tuanya, aku juga gak tahu siapa diriku. Susah payah ditemuin orang, malah dijual-jualin kemana-mana. Biar bisa bertahan hidup, aku kabur terus-terusan. Aku masih ingat waktu itu. Pas aku ngambil makanan dari tumpukan sampah. Selalu waktu itu Paman Kun bilang milih aku. Karena yang lain pada kabur. Cuma aku yang paling kecil, berani melawan dia. Dia juga bilang, aku beda sama anak-anak lain yang dia angkat. Bilang mereka kayak anjing. Aku kayak serigala. Tapi kalau bukan buat bertahan hidup, siapa yang mau jadi serigala? Biar bisa terus hidup dengan baik. Buat balas budi Paman Kun. Aku harus jadi serigala yang paling ganas, yang selalu di depan. Kadang-kadang, aku emang lupa, gimana rasanya hidup kayak orang normal. Gimana rasanya. Tapi pas ketemu kamu bilang ke aku. Gak peduli aku manusia atau hantu. How you? Nanti pas kita udah sampai di Inggris, kita punya rumah sendiri. Waktu itu, kamu baca buku, aku masak, kamu siram bunga, aku urus anak. Kalau waktu itu kita bisa punya anak sendiri, bakal lebih bagus lagi, kan?
Sebentar, Fei Hu anterin kamu ke bandara dulu. Habis aku selesai urusan. Aku nyusul ke bandara. Tunggu aku. GZJ. Dia udah berangkat. Berangkat. Kakci. Ini hasil investigasi detektif swasta. Soal hubungan sosial kakak ipar yang kamu minta, dia kirim semalaman. Sekarang semua ini udah gak penting. Pastikan acara hari ini berjalan lancar dulu. Tenang, semuanya sudah diatur dengan baik. Komisaris Yo, kendaraan target mencurigakan. Tidak menuju pelabuhan atau bandara sesuai laporan. Tapi terus berkendara ke arah pusat kota. Diterima. GG sangat lisik. Saya akan membuntutinya, dan juga tambah pasukan polisi di daerah pesisir, waspada penyelundupan. Laporkan segala hal kepada saya, diterima. Ditemukan hanya wartawan dan anggota dewan yang hadir. GZJ sepertinya seharusnya tidak akan melakukan transaksi di sini. Apakah informasimu akurat? Apakah kita bertindak? Tentu akurat. Mereka sudah sering melakukan tipu muslihat. Bukan pertama kalinya. Saya yang tanggung jawab. Kepung area belakang panggung, aksi. Baik. Kalian ini mau apa?
Polisi sedang bertugas. Komisaris Yo. Apakah kalian datang untuk mengamankan acara? Kami sedang melaksanakan tugas. Kami sudah memiliki bukti yang cukup. Mencurigai kalian menyimpan barang ilegal, terlibat transaksi gelap. Mohon kooperasi dengan investigasi. Transaksi ilegal? Kami diundang oleh grup Sincang Feng untuk menghadiri acara amal. Barang-barang ini adalah sumbangan untuk panti asuhan. Ada masalah? Kami menerima laporan. Mencurigai di sini. Di dalam alat musik sumbangan tersebut, ada barang ilegal. Minker. Kami akan memeriksa kotaknya. Papa, kami tidak melakukan hal ilegal. Bagaimana ini? Komisaris Yo. Meskipun kita punya banyak konflik dan ketidakcocokan, tapi saya harus mengingatkanmu. Di depan, di area penonton, banyak pejabat dan orang penting sedang menonton pertunjukan. Juga banyak media dan wartawan. Jika Komisaris Yo gegabah, akibatnya akan sangat buruk. Kalau kau mengulur waktu lagi, aku akan laporkan kau menggelanji Catalan. Periksa kotaknya. Carry di sana. Carry dengan teletai. Tidak ada di sini. Tidak ada, mana mungkin. Inspektur Yo. Sudah kuberitahu semuanya. Jangan salahkan aku nanti. Barang-barang ini mahal harganya, untuk amal. Kalian malah merusaknya. Papa, kalau aku anak kecil, pasti sedih banget. Gimana ini? Zhou Zihang ya? Aku ingat kamu, akan aku laporkan ke kepala kepolisian. Kakak, Ada apa? mobil sudah siap, ayo berangkat. Aku lihat di TV. Acara amal Kak Jie juga hampir selesai. Acara amal. Dia benar-benar ikut acara amal? Ayah, barang-barang yang dibawa Kak Jie, itu untuk acara amal. Cuma pinjam nama anggota Ju. Nona Ju beli alat musik, tapi ditulis sembarangan. Makanya kami disuruh hancurkan barangnya. Kalau kamu dengar atau lihat hal buruk belakangan ini, jangan percaya apapun. Percaya saja padaku. Harus percaya padaku. Apapun yang terjadi, percayalah padaku. Percayalah padaku. Kukira kakak sudah memberitahumu. Entah dapat info dari mana. Pakai alasan mau tangkap Kak Jia, malah malu sendiri. Sekarang jabatannya hilang, aku lihat di berita. Sudah, ayo kakak, kita pergi. Kakak, Fei Hu. Aku ganti baju dulu. Tunggu di luar, aku segera keluar. Oak. Kalau acara amal panti asuhan hanya tipuan, lalu di mana barang aslinya dan Suca?
Tidak bisa. Kalau aku pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Aku mau lapor. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, ada mata-mata di kantor polisi. Saya ingin bertemu Yozihen. Apakah Yozihen ada? Saya ingin bertemu Inspektur Yo. Inspektur Yo sedang tidak bisa ditemui sekarang. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya harus bertemu Inspektur Yo. Saya. Nona. Salah. Salah, salah, salah. Semuanya salah. Semuanya salah, semuanya salah. Salah. Kakak. Semua ini ditemukan di barang-barang yang dikirim ke panti asuhan pagi ini. Maaf, Tuan Ji. Kami akan menyelidiki hal ini dengan baik. Mohon. Memberitahu anggota Dewan Ju untuk tidak marah. Lain kali saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Nona. Bukankah kamu ingin mencari Yao Ziheng? Aku akan mengantarmu menemuinya. Jizijie. Jizijie, dengarkan penjelasanku. Jangan seperti ini. Dengarkan aku, Jizijie. Dengarkan aku. Bukankah kamu ingin menemuinya? Lihatlah Yao Zihengmu. Dia ada di sini sekarang. Kamu lihat baik-baik, dia ada di sana. Lihat baik-baik. Jizijie, dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku, ya? Hari ini, aku pergi ke kantor polisi untuk melapor. Benar-benar karena khawatir padamu, aku tahu. Aku tahu Yao Ziheng hari ini pergi memeriksamu. Jadi aku pergi ke kantor polisi untuk melapor. Aku mencarinya karena hanya dia yang aku kenal. Aku benar-benar hanya mengenal Yao Ziheng.
Makanya aku bilang ini mencarinya. Aku? Apalagi yang ingin kamu katakan? Sampai kapan kamu akan menipuku? Tidak, tidak. Ini, anting ini. Fei Ying sudah lama memperingatkanku. Waktu Yao Ziheng datang ke pulau. Terlalu kebetulan dengan waktu mati lampu di rumah. Aku masih membohongi diri sendiri bahwa kamu takut gelap, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi pada akhirnya, apa yang kamu lakukan? Anting ini bukan yang aku pakai hari itu. Kamu ingat kan? Anting ini bukan yang aku pakai hari itu. Aku juga tidak tahu kenapa anting ini ada di sini. Ayo kita cek rekaman kamera. Kamu masih tidak mau jujur ya? Biarkan dia bicara, lihat dia mau nyawa atau kamu. Kamu tenang dulu. Aku dan dia benar-benar hanya. Kami benar-benar hanya dulu. Hal-hal di masa lalu. Aku sebelumnya dengan dia benar-benar hanya pernah memiliki hubungan sebentar. Kami sudah berakhir sejak lama. Zizi Jia, kamu tenang dulu. Aku mohon. Dia benar-benar tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia tidak bersalah? Kalau barang-barang itu asli hari ini, yang mati adalah aku. Kamu puas ya? Kenapa Hao Yu? Kamu sendiri hampir mati. Kenapa kamu masih mau memintakan ampun untuknya? Hao Yu. Hao Yu, kamu benar-benar tidak punya hati ya? Tidak. Aku tahu kamu adalah anak angkat polisi. Aku membelamu, aku selalu membela kamu di mana-mana. Aku selalu khawatir dengan keselamatanmu di Changfeng. Masalah Wei Hao dan Jiali. Semuanya berhubungan dengan kamu. Aku pura-pura tidak tahu. Aku pikir asalkan kamu tidak marah lagi, asalkan kamu baik-baik saja. Dan juga para paman itu. Mereka mengincar, aku takut kamu dalam bahaya lagi. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam urusan Changfeng. Hao Yu, dan juga. Aku membuat perjanjian hidup mati dengan Paman Kun. Aku tidak peduli nyawaku. Aku hanya ingin memulai hidup baru denganmu. Aku terus membohongi diriku sendiri. Percaya padamu, percaya padamu, percaya padamu. Tapi kamu justru ingin aku mati. Lalu pergi jauh dengan Yao Ziheng ya? Tidak. Aku tidak. Aku bilang percaya padaku, percaya padaku, percaya padaku. Apapun yang terjadi percaya padaku, asalkan kamu percaya padaku. Kalian semua bersekongkol menipuku, kamu tidak akan terbongkar. Anting ini. Aku benar-benar tidak tahu. Pelacak itu juga benar-benar belum pernah lihat. Aku benar-benar tidak tahu. Percaya padaku sekali lagi. Bunuh dia, ayo. Jangan. Bunuh dia. Jangan. Bunuh dia di depan mataku, baru aku percaya kamu. Bunuh dia. Tarik pelatuknya. Ayo, tarik pelatuknya. Kamu bilang percaya padaku. Tapi semua kejadian sebelumnya kamu curiga padaku. Jadi kamu mau bawa aku kabur dari Changfeng, ya? Kamu bilang percaya padaku, mau aku percaya kamu. Tapi rencanamu, kamu juga tidak memberitahuku, kan? Kamu ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Kamu buat skenario untuk mengujiku, kan? Kamu bilang percaya padaku, hanya karena beberapa bukti yang dikumpulkan asal-asalan, kamu mau curiga padaku. Apapun yang aku katakan, kamu tidak percaya, tidak ada gunanya. Baik, kalau aku bunuh dia juga tidak bisa membuktikan apa-apa.
sangat ingin aku mati. Kalau begitu, aku akan mati di depanmu. Mau mati? Tidak semudah itu. Sudah aku bilang. Hidup atau mati. Aku yang menentukan. Istri, dokter baru saja memeriksa lukanya, sudah diberi obat penenang. Sekarang sudah tidur. Bagaimana dengannya? Barang itu karena arahanmu sebelumnya. Sekarang sudah sampai di tempat aman. Tapi karena Yao Ziheng membuat terlalu banyak keributan, pelabuhan ditutup. Sepertinya, kamu harus menunda transaksi dengan Tuan Suca. Apakah Yao Ziheng sudah diselesaikan? Hampir dikubur di laut. Tapi Paman Kun akhirnya mengirim kepala rumah tangga untuk menghentikannya. Paman Kun. Yao Ziheng sekarang masih seorang polisi. Barang kita belum dikirim. Kalau pihak polisi menyelidiki, rugi besar karena hal kecil. Kita akan dalam masalah. Aneh sekali, sejak kecil hanya lihat Paman Kun. Takut pada para anggota dewan, belum pernah lihat dia takut pada polisi. Yao Ziheng ini beruntung masih hidup. Sekarang meskipun semua bukti mengarah pada istri, tapi kalau dipikir-pikir, tidak sepenuhnya. Lagi pula istri bukan satu-satunya orang luar yang bisa menyentuh barang. Aku sedang memeriksa. Tidak, kamu orangnya dia atau orangku? Paman Kun sudah tahu, kalau begitu kita. Vego sebelumnya makan di dalam mengeluarkan keluar. Masih berani pada anak di bawah umur, habisi dia. Serahkan ke rumah tua untuk menyelesaikan tugas. Orang yang tahu. Semua yang tidak perlu dipertahankan sudah diselesaikan. Bagaimana dengan detektif swasta itu? Bawa aku bertemu dengannya. Tuan Chi. Sebelumnya jelas-jelas diselidiki bahwa mereka tidak ada hubungan. Kenapa tiba-tiba berubah ucapan? Aku kurang mendalam dalam penyelidikan. Tapi sangat sedikit orang yang tahu hubungan mereka. Terakhir kali, baru saja aku mengirim data. Aku langsung merasa ada yang tidak beres, aku cepat-cepat kembali ke kedai dessert yang sering dikunjungi Nona Hao. Tanpa sengaja melihat di dinding foto itu. Foto Yao Ziheng merayakan ulang tahun Nona Hao. Foto ulang tahun. Siapa lagi yang tahu hubungan mereka? Tidak ada. Aku ambil foto lalu pergi. Tidak tanya yang lain. Tidak beritahu siapa-siapa. Tapi berdasarkan penyelidikanku, hampir tidak ada yang tahu kalau tidak. Aku sudah menyelidiki semua latar belakang mereka. Tidak mungkin tidak tahu hubungan mereka. Mungkin hubungan rahasia. Tapi ini benar-benar tersembunyi dengan baik. Aku heran. Kamu bilang, pasangan yang sedang jatuh cinta. Bukankah seharusnya ingin memberitahu orang sekitar? Sudahlah. Pergi cari Fei Long untuk ambil hadiah. Beberapa hal. Harus tetap di dalam perut, biarkan membusuk di dalam perut. Mengerti. Terima kasih, Tuan Ji. Terima kasih. Kak Fei Long.
Kamu masih mau bilang apa lagi? Sampai kapan kamu mau membohongiku? Dasar Bajangan. Aku terlalu ceroboh. Nona Hao, Anda sudah bangun. Tuan Ji sudah perintahkan. Anda tidak boleh keluar. Siapa kamu? Nona, nama saya Asian. Saya baru datang. Aling dan ABI mana? Jizi Jie mana? Kalau ambil HP saya boleh kan? Saya mau telepon dia. Nona, lebih baik istirahat dulu. Tuan Ji hari ini sangat marah. Semua orang di rumah Sudah ditarik untuk diinterogasi dan dihukum. sekarang tidak tahu hidup atau mati. Aku cari Jizi Jie. Nona, tolong jangan menyusahkan saya. Ada apa? Bilang saja ke saya. Saya akan sampaikan. Tanpa perintah Tuan Ji. Anda benar-benar tidak boleh keluar kamar. Apa yang aku bilang? Aku suruh kamu bekerja sama dengannya, bekerja sama denganku. Tapi kamu sudah berani melawan. Mau lepas dariku, ya? Bukan. Aku dapat tugas dadakan. Kantor polisi menyita HP-ku. Aku tidak sempat melapor ke Anda. Aku harus ke lokasi dulu. Pamankan. Aku tahu salah. Mohon maafkan aku. Tahu salah. Mohon maafkan aku. Katakan. Salah di mana? Katakan. Aku salah. Katakan. Aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti bantu Anda temukan pengkhianat. Semoga saja. Kalau tidak, bukan hanya pangkat polisi MU sekarang, tapi juga yang dulu. Video-video kita. Aku tidak perlu sentuh jariku. Aku bisa buat hidupmu lebih buruk dari mati. Untungnya kali ini ada bahaya tapi selamat. Anggota Ju memang kaget. Tapi barangnya aman. Pengkhianatnya sudah ditangani. Dia pasti sudah tenang. Ini aneh juga. Yang ketahuan Kak Jie, cuma anak buah kecil tak berarti. Orang kecil seperti ini, bagaimana bisa mudah akses barang? Menurutku, pasti orang dekat Kak Jie yang bisa. Tapi Feilong, Feihu, Feng, paling setia ke Kak Jie. Tapi aku dengar, di barangnya, ketemu anting. Kak Jie kan tidak punya anak buah perempuan? Kekulai. Apa aku bilang karena anting baru tahu pengkhianatnya? Lalu di mana kamu tahu? Dan Song Jiali, aku tanya kamu. Hari aku pergi ke pertunjukan amal. Kamu di mana? Aku 2 hari ini menemani saja jalan-jalan di Pelabuhan Seren. Bukannya kamu yang suruh aku melayani dia baik-baik. Siap sedia kapan saja. Sudah. Sampai di sini dulu hari ini. Aku juga sudahlah. Paman Kun, ini hukum keluarga Chang Feng.
Pewahan salah. Bos yang kena hukuman. Dulu Fei Shui Hao berbuat salah. Sudah bayar konsekuensinya, aku juga ikut dihukum. Kali ini, siapapun di sekitar Kak Jie yang berbuat salah, pada akhirnya, semua orang Kak Jie, Paman Kun, dalam mengkaka ini. Harus adil, Paman. Jiali, soal ini. Zhiji juga tidak menimbulkan kerugian. Anggap saja pahala dan dosa saling menutupi. Tidak bisa. Selama aku masih di Chang Feng sehari, aku harus patuh pada aturan Chang Feng. Baru bisa membuat orang lain patuh. Paman Khan. Soal ini, sebenarnya itu Hao-yu. Jiji jajahannya. Sudah. Aku saja tidak mengejar lagi, kamu jangan terus memaksa. Dia rela dihukum, kamu juga sudah puas. Sekarang tidak peduli hujan baik atau buruk, pemilihan segera datang. Asal barang itu bisa bertransaksi dengan lancar. Itu adalah hujan yang tepat waktu bagiku. Kamu jangan bikin ribut lagi. Kakci, pergi ke rumah sakit. Pulang. Kakci, aku tahu kamu khawatir kakak ipar belum makan, tapi kondisi kamu sendiri. Aku bilang khawatir sama dia. Ngomong-ngomong, transaksi dengan sukses secepat mungkin. Setelah tanggalnya fix, kasih tahu aku, kali ini harus dipastikan tidak ada kesalahan. Sayap. Dan juga, kasih aku jadwal Zhong Jiali belakangan ini. Kamu sendiri yang cari tahu. Tidak masalah. Nona, bagaimana kalau Anda makan sesuatu? Ya, aku dengar dia sudah kembali. Jangan menyusahkanku. Biarkan aku masuk. Antingku diambil oleh Zhong Jiali. Hari Wei Hao dibunuh. Saat kau menyelamatkanku, aku memakai ini, kan? Aku benar-benar bohong. Kita bisa periksa. Aku benar-benar tidak bohong kali ini. Kenapa kau selalu bilang bukan salahmu? Selalu salah orang lain? Kali ini benar. Jizhijia, kali ini benar. Aku benar-benar tidak bohong, Jizhijia. Percayalah padaku kali ini. Kali ini benar, Jizhijia. Percayalah padaku. Kakak ipar. Aku benar-benar tidak bohong. Keluar. Baik. Aku tidak akan bahas ini lagi. Aku tanya kamu.
Apakah Chen Ma dan yang lain ditahan olehmu? Kalau ada masalah, serang saja aku. Kenapa kau tangkap mereka? Apa salah mereka? Hao Yu, dengan hak apa kau berdiri di sini menuduhku? Ji Zijie. Aku tidak tahu hal-hal kotor yang kau lakukan sebelumnya. Aku juga tidak bisa ikut campur. Tapi soal ini, hari itu aku yang menyuruh mereka pulang. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Kau boleh anggap aku hianat, tapi mereka bukan kaki tanganku. Kau tidak bisa sakiti orang yang tidak bersalah. Tapi mereka tidak bisa jadi kaki tanganku. Kau tidak bisa sakiti orang yang tidak bersalah. Sampai sekarang kau masih membela orang lain. Pikirkan dirimu sendiri. Kau tidak benar-benar membunuh mereka, kan? Ji Zijie. Kau benar-benar iblis. Serang saja aku. Serang saja aku. Ji Zijie. Hao Yu, ini hari pertamamu bersamaku? Ini hari pertamamu tahu aku jahat? Bukankah kau bilang tidak peduli aku manusia atau setan? Atau setelah menemukan cinta sejati, kau lupa semua ini? Atau dari awal sampai akhir kau hanya membohongiku? Kau masih peduli padanya, kan? Kalau begitu, aku beritahu, aku tidak hanya membunuh para pelayan. Aku juga membunuh Yao Ziheng. Aku membunuh mereka semua. Aku mohon. Aku mohon, lepaskan mereka. Aku mohon. Aku mengaku salah, aku mengaku salah, aku mengaku salah. Aku mohon, lepaskan mereka, maafkan mereka, ya? Hao Yu, Aku salah. sebenarnya di matamu, kucing dan anjing di pinggir jalan lebih penting dariku. Kau lebih percaya siapapun daripada aku. Makan yang baik. Kau kurang satu suap, aku bunuh satu orang lagi. Dan Hao Yu, aku beritahu kau. Lupakan niat untuk bersama Yao Ziheng itu. Semakin kau ingin bersamanya, aku akan semakin mengikatmu di sisiku, menyiksamu perlahan. Ji Zijie. Ji Zijie, buka pintu. Aku mohon jangan. Ji Zijie. Ji Zijie, aku mohon. Aku mohon. Ji Zijie, aku mohon. Ji Zijie, aku mohon, aku salah. Ji Zijie, aku salah, buka pintu. Jangan seperti ini. Ji Zijie. Aku mohon. Buka pintu. Ji Zijie.
Aku salah. Buka pintu, ya? Aku benar-benar salah. Kakak Jili. Kukira Jizhijie tidak tega menyakitinya. Ternyata kakak Jiali lebih bijak. Bukan aku yang bijak. Sejak hari pertama Hao Yu masuk Changfeng, aku sudah yakin dia bermasalah. Setiap kali dilendangi Jizhijie. Atau lolos dengan kata-kata manisnya. Kali ini tidak sampai mati, hanya sedikit menderita. Anggap saja sebagai pelampiasan. Tunggu sampai. Saat itulah baru bisa melampiaskan kebencianku. Semua orang terkait sebelumnya harus ditangani. Setelahnya juga harus aman. Hal ini tidak boleh bocor sedikit pun. Baik, tenang saja. Sudah diatur, jam 5 sore di jembatan baru. Setelah transaksi, kau dan istri langsung terbang ke Inggris. Pastikan semuanya aman. Tenang. Hao Yu, masih ada kesempatan. Jangan menyerah. Semangat. Iya. Dulu aku pergi ke kuil Duchen untuk mendoakanmu. Sebaiknya aku kembali untuk bersyukur. Sekarang, sepertinya nanti mungkin tidak ada kesempatan lagi. Bisa aku minta Azen menggantikanku? Lihat, ini semua uang persembahan. Sungguh, aku di depan matamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Fei Long. Sembilan lembar saja, tidak perlu sebanyak ini. Ini juga ada aturannya. Asen, ini merepotkanmu. Nanti bantu aku bacakan satu kalimat untuk Master. Dengan tubuh ini, bersama menuju Tanah Suci. Baru selesai seperti ini. Anda di luar negeri harus jaga kesehatan. Aku
pergi. Nona, hati-hati di jalan. Nona. Nona, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik ya, Nona. Nona. Nona jaga dirimu baik-baik ya, Nona. Nona. Jaga dirimu baik-baik. Felong. Nona, hati-hati. Hari-hari ya, Nona. Kamu belum makan atau mobilnya kehabisan bensin? Jalannya pelan sekali, aku jalan kaki saja. Felong. Cepat sedikit. Dengan tubuh ini, bersama menuju Tanah Suci. Jam 17, jembatan baru. Ini kesempatan terakhir kita. Nanti apapun yang terjadi, pegang erat tanganku. Kamu hanya perlu ingat, di sampingku adalah tempat paling aman. Kakak dan kakak ipar yang baik. Benar-benar membuatku menunggu lama. Jangan takut. Di sampingku paling aman. Suca mana? Suca tidak bisa datang. Sudah ku kendalikan. Kakak yang baik. Kamu serahkan saja barangnya dengan baik. Aku melihat wajahmu. Aku akan meninggalkan mayat lengkap untuk kakak ipar. Jadi dari awal, kamu pura-pura memohon Paman Kun untuk menyelamatkanmu, pura-pura menyerah padaku. Semua untuk hari ini. Jizijie, sekarang kamu di bawah kendaliku. Kamu lebih baik menyerahkan barangnya dengan patuh, daripada ditembak sampai berlubang. Kalau kamu tidak menyerahkan. Kamu tetap harus menyerahkan. Bukan begitu? Zhong Jiali. Sebanyak ini barang. Kamu sendiri bisa menelannya? Atau di belakangmu ada orang lain? Banyak bicara kamu, Jizijie.
kalian. Bukan hanya gelar kepala polisi yang kamu pegang sekarang, tapi juga video-video kita dulu. Aku tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Jembatan baru pukul 17. Ini kesempatan terakhir kita. Ternyata kamu tahu segalanya. Aku juga sudah curiga. Tapi hari itu di depan Paman Kun, kamu terlalu jelas memperlihatkannya. Aku menyuruh Fei Long berbicara dengan anak buahmu. Kenapa? Pelindungmu, penasihatmu, atau bisa dibilang pembantumu. Tidak memberimu orang yang bisa diandalkan? Ji Shiji, kamu. Tidak perlu memberitahu di mana Suca. Tapi kamu juga tahu. Seperti apa kakaknya, Supan. Kalau dia tidak melihat barang ini, tidak melihat adik kesayangannya, Suca, di mana? Dia lebih punya cara untuk menghadapimu daripada Paman Kun. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Langsung berdagang dengan Supan. Ji Shiji, kamu benar-benar tergila-gila pada wanita ini. Kamu takut identitasnya terbongkar, membantunya menyembunyikan kecurigaan. Kamu membunuh Fei Shu dan Wei Hao. Sekarang kamu juga ingin membunuhku. Kita tumbuh besar bersama. Begitukah caramu memperlakukan saudara? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sengaja menerima hukuman cambuk itu hanya untuk menutup mulutku. Baiklah, kalau kamu sangat ingin menjadi pasangan bahagia bersamanya. Lagi pula hidupku sudah hancur. Tapi aku bisa menghalangimu, membuatmu tidak bisa mewujudkan keinginanmu. Aku bisa melihatmu tidak bahagia setiap hari. Bahkan jika aku menjadi hantu di neraka, aku masih bisa tertawa. Wei Hao, bukankah sudah kusuruh kamu pergi? Kenapa kamu kembali? Aku tidak takut mati. Lagi pula aku sudah mati sekali. Lepaskan Kak Jelly, biarkan perangnya padaku. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Wei Hao, kamu bawa barangnya mau pergi kemana? Sekarang pelabuhan Serong penuh dengan orang-orang kami. Tidak usah kamu urusi. Aku hanya ingin kamu ingat. Aku memang sudah gila. Jika kamu memaksaku, aku akan menjadi lebih gila dari sekarang. Lepaskan dia. Wei Hao, kamu tidak seharusnya kembali. Di mana barangnya? Berikan padaku. Baik. Ambil. How you?
Anda perlahan bersayap di jembatan belakang sel. Sekarang butuh banyak bantuan polisi dan tenaga medis. How you? Siapa yang menyuruhmu menahan untukku? Dokter. Ke ruang gawat darurat, di sini. Case ini. Jia, sekarang aku mencurigaimu melakukan tindakan ilegal. Dia sekarang di dalam, hampir mati. Kalau tidak lagi, aku akan bunuhmu. Aku akan meledakan kantor polisimu. Kamu, Tenang, ini rumah sakit. Pasien wanita yang baru masuk, alergi obat apa? Ceftriaxone sodium dan antibiotik tetanus. Baik, tanda tangan di sini. Apa hubungan kalian? Tekan jari di sini. Luka di tubuhmu juga perlu diobati. Kamu alergi obat apa? Kamu tidak tahu? Punya keluarga lain? Kalau tidak ada, kamu sendiri yang tanda tangan di sini. How you? How you? Tuan, I can saya angkat pemeriksaan. ayo, berikan padaku.
Kakak, Kenapa kamu datang? Aku melakukan ini agar kamu bisa hidup. Aku memohon pada mereka untuk mengantarmu keluar dengan aman, baru aku setuju dengan orang itu. Membantunya merencanakan perampokan barang. Aku saja yang mati sudah cukup. Sekarang malah kita berdua akan mati bersama. Semua penginan dan usahaku saya belaka. Kamu tahu tidak? tapi kalau kamu mati, apa artinya aku hidup sendirian? Sejak kecil aku dikirim oleh Liang Shaokun. Antak dai henekin orang. Aku berusaha kabur sekuat tenaga, sampai terjebak di perangkap di hutan. Aku hampir mati kehausan dan kelaparan. Kamu yang pertama kali menemukanku, tanpa peduli bahaya. Kamu mengorbankan darahmu untuk menyelamatkanku. Kamu menggendongku pulang, sampai kakimu terluka parah. Kamu akan bilang pada Liang Shaokun, si anjing tua itu. Kamu akan menggantikanku. Kamu tahu tidak, setiap kali aku diperintah menjemputmu, aku menunggu di luar. Mendengarnya, seperti ada ribuan jarum menusuk-nusuk tubuhku. Kamu mengerti tidak? Betapa sakitnya aku, kamu tahu tidak? Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Tak terhitung kali aku ingin langsung menerobos masuk, mengoyak-ngoyak mereka semua. Kakak Cili. Siapa suruh kita lahir di pelabuhan Seron? Siapa yang bisa lepas dari Chang Feng? Semua orang hidup segan mati tak mau, aku tahu. Tapi aku merasa hidup seperti ini terlalu melelahkan. Pelabuhan Seron, bagi kita seperti sangkar raksasa. Nengkirang kita semua di sini. Aku tidak mau diperlakukan seperti binatang. Diperintah ke sana kemari di kandang anjing, dihinakan senaknya. Aku juga tidak tega melihatmu setiap kali tersiksa karena aku. Makanya aku mulai mengonsumsi barang-barang itu. Pernah suatu ketika, aku menyesal. Aku ingin berhenti. Tapi aku tidak bisa. Aku sangat menderita. Aku tidak bisa berhenti. Aku terlalu bodoh. Aku juga dipermainkan oleh Hao Yu, hingga membuatmu jadi seperti sekarang. Sudah, jangan bicara lagi. Aku tahu kamu mencari paman untuk menyelamatkanku, merencanakan pemberontakan. Aku tahu kamu demi balas dendam. Merencanakan perampokan barang sendirian, semua ini aku tahu. Semua ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu pergi mencari kematian, kamu tahu? Jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup sendirian. Jangan bicara lagi. Hao. Sepanjang perjalananku, aku sama sekali tidak takut mati. Tapi kamu adalah kelemahanku. Kamu tahu? Karena setiap kali kamu melindungiku, kamu memikirkan aku, bersedia untukku. Aku merasa, hanya jika kamu di sampingku, aku bisa merasakan sinar itu. Maaf. Kita mati bersama adalah hasil terbaik. Operasi Nona Hao sangat sukses. Tapi belum lepas dari bahaya. Belum tahu apakah dia bisa bangun. Dengan cara apapun, kamu harus membuatnya bangun.
Dokter, dokter, aku mohon. Kamu harus membuatnya bangun, ya? Aku mohon. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi keluarga juga harus siap. Aku sebelumnya mengatakan hal yang tidak sopan pada Anda. Aku Jizijie penuh dosa. Tidak pantas meminta apapun pada Anda. Tapi Hao Yu menghormati Anda, percaya pada Anda. Dia tidak menumpahkan setetes darah, tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Aku mohon Anda melindunginya. Melindunginya agar cepat bangun. Asalkan dia bisa bangun, asalkan dia bisa hidup. Aku rela memberikan seluruh sisa umurku untuknya. Mulai sekarang, aku Jizijie tidak akan berbuat jahat, tidak akan membunuh. Jika melanggar sumpah ini, mati tanpa jasad utuh. Hao Yu. Hao Yu, bertahanlah sebentar, aku akan segera kembali. Hao Yu. Jizijie.
dengan darah sebagai minyak lampu. Mohon terangi jalan pulangnya. Semua pemeriksaan sudah selesai. Tidak ada masalah besar, selanjutnya perhatikan baik-baik saja. Sekarang kamu merasa bagaimana? Ada yang ingin dimakan? Aku akan belikan sekarang. Luka lamamu belum sembuh. Kenapa ada banyak luka baru lagi? Kamu menerima begitu banyak cambukan. Menderita begitu banyak luka. Kenapa tidak memberitahuku? GZJ. Kamu demi membawaku pergi. Membuat perjanjian hidup mati dengan Paman Kun. Kamu menanggung begitu banyak sendirian. Maaf, aku pikir kamu mengatur skenario untuk mengujiku. How you? Ini salahku. Aku seharusnya jujur padamu tentang semuanya. Aku dengan Yo Ziheng. Sebelumnya memang pernah berpacaran. Tapi kami sudah lama putus. Aku tidak memilih dia. Selama bertahun-tahun ini. Karena alasan Inspektur Guan. Posisiku di Changfeng sangat genting. Aku juga selalu merepotkanmu. Kemudian Inspektur Guan meninggal. Datang lagi seorang Yo Ziheng. Aku tidak menyangka. Awalnya aku benar-benar ingin memberitahumu. Tapi aku takut kamu salah paham. Jadi aku tidak berani mengatakannya.
Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, Hao Yu. Fei Long dan Paman Kun sudah menyelidiki kebenarannya. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Sudah tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Atau mungkin tidak begitu mempercayaiku. Tapi Jizi Jie, aku tahu. Di dunia ini aku hanya memilikimu. Hanya kamu yang bisa melindungiku. Aku juga hanya memilikimu, Jizi Jie. Hao Yu. Ini salahku. Aku seharusnya menceritakan semua hal padamu. Aku seharusnya sepenuhnya mempercayaimu. Sehingga kamu tidak akan terluka seberat ini. Maaf. Bukan salahmu. Aku tahu. Terkadang karena cinta justru membuat orang semakin tidak percaya dan salah paham. Kita jangan seperti ini lagi ya. Zhong Jiali sepertinya ingin mengambil keuntungan dari dua sisi. Jadi sebelumnya, dia terus mengirim informasi ke kantor polisi. Lalu menyalahkan Hao Yu. Di sisi lain dia bekerja sama dengan banyak orang untuk merampas barang. Jadi sekarang barangnya hilang dia. Kamu yakin Zhong Jiali? Yang sebenarnya pengkhianat. Paman Kun. Zhong Jiali to sudah diambang kematian. Silakan dia untuk menyelamatkan Hao Yu. Aku bisa terus memanfaatkan Hao Yu untuk menemukan kesempatan lepas dari Liang Shaokun. Juga bisa merebut kembali Hao Yu dari tangan Jizi Jie. Sekarang barangnya hilang. Aku hanya peduli di mana barang itu. Dia bekerja sama dengan siapa. Aku akan segera mengetahuinya. GGG. Sekarang setiap hari menjaga wanita itu. Barang hilang sebesar ini, dia tidak peduli sama sekali. Kalau kamu bisa menggunakan status polisimu untuk segera menemukan barang itu bisa jadi caramu menebus kesalahan. Baik Paman Kun. Aku memang mengkhianati Liang Shaokun. Karena aku sangat membencinya. Setan itu jelas dia yang membunuh ibuku. Dia malah seperti penyelamat yang ingin menyelamatkanku. Aku akan mengakui apa yang harus diakui. Tapi pelacak, bukan aku yang pasang. Aku mati pun tidak akan mengaku. Tidak masalah. Sekarang semua orang bilang. Aku dan Chang Feng yang membunuh Suca dan mencuri barang itu. Di Pelabuhan Seron tidak ada yang berani melakukan ini. Aku hanya bertanya pada kalian. Siapa sebenarnya orang yang bekerja sama dengan kalian? Di mana barang itu? Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kalau kami bicara, apakah kalian akan melepaskan kami? GGG. Kami semua dari Chang Feng. Kamu pikir aku percaya? Sialan. Jizi Jie, kamu jadi serigala Paman Kun juga.
atau jadi anjingnya, terserah kamu. Lagi pula kita sudah di ujung maut. Sebelum mati, kami hanya ingin jadi manusia sekali saja. Jangan buang-buang tenagamu. Aku takkan memberitahumu. Ji. Kau lebih malang dari kami berdua. Tidak hanya dipermainkan oleh Liang Zhaokun. Kau akhirnya akan mati di tangan wanita yang paling kau cintai. How you? Mengingat ikatan kita sejak kecil. Aku sudah bilang ke Paman Kun, ingin melindungi kalian. Kalau kalian tidak mau, aku sudah bersumpah, tidak akan membunuh lagi. Selesaikan sendiri. Hao. Tidak apa-apa. Kakak temani kamu. Aku juga temani kamu. Ikut kakak. Membuatmu menderita. Di kehidupan berikutnya, jangan jadi orang selong lagi. Dia mengangkat Rafika.